Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa 8 Agustus 2023, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya Pendeta Murtini Hehanusa dari GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah bebas dari pesimisme. Tema ini didasarkan pada bacaan Kisah Para Rasul 2 ayat 37-47. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, terima kasih bahwa pada pagi hari yang indah ini kami boleh Tuhan izinkan untuk bangun, bisa menikmati hari baru pemberian-Mu. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mengawali hari kami dengan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua, agar kami boleh memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terlebih dari itu, dapat melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37-47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37-47 yang demikian bunyinya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi ia bersaksi dan mendesak mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini." Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sahabat Petra yang terkasih, bebas dari pesimisme, itulah tema kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, banyak orang kadang-kadang dilanda pesimis atau dilanda pesimisme. Orang pesimis untuk dapat maju, orang pesimis bahwa dia akan berhasil, orang pesimis bahwa ia akan bisa melakukan, orang pesimis atau tidak yakin atau ragu-ragu bahwa segala sesuatu akan baik adanya, meskipun saat yang sedang dihadapi saat ini tidak baik. Orang pesimis bahwa akan ada masanya segala sesuatu yang baik akan datang. Orang pesimis, dan itu menjadikan orang tidak mau melakukan apa-apa.
orang kemudian tidak punya pengharapan dan tidak mau berusaha. Orang menjadi dikungkung oleh pikirannya sendiri bahwa ia tidak bisa, bahwa ia tidak mampu, bahwa ia tidak akan mencapai cita-citanya. Ada orang-orang pesimis dalam hidup saat ini. Kepada orang-orang yang pesimis itu saat ini firman Tuhan mengajak kita untuk menggumuli firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37 sampai 47. Saudara-saudara, para murid yang saat ini kita baca bagaimana Petrus berkhotbah luar biasa, berapi-api. Dan pada bacaan kita tadi kita melihat bagaimana orang-orang yang mendengarkan Petrus yang berkhotbah itu menjadi bertobat, menjadi memahami tentang Yesus Kristus, menjadi memahami tentang segala sesuatu yang dialami oleh Tuhan Yesus, yang endingnya, akhirnya adalah semuanya untuk membebaskan kita dari dosa, membebaskan manusia dari dosa. Khotbah Petrus yang berapi-api telah membuahkan hasil yang luar biasa. Sehingga orang-orang yang tadinya tidak menyukai Kristus, orang-orang yang membenci Kristus, orang-orang yang antipati terhadap Kristus dan para muridnya, mereka kemudian bertobat karena khotbah Petrus yang luar biasa. Kisah Para Rasul tadi mengatakan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan itu terjadi pada saat perayaan Hari Raya Pentakosta. Pentakosta Yahudi yang kemudian kita maknai Hari Raya Pentakosta sebagai Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Kan pada saat itu, pada Hari Raya Pentakosta Yahudi, murid-murid Tuhan Yesus dikaruniai, dicurai Roh Kudus, yang menjadikan mereka berani untuk berhadapan dengan banyak orang, untuk bersama dengan banyak orang, bahkan berani untuk berkata-kata, berani untuk berkhotbah, berani untuk bersaksi tentang Yesus. Itu semua karena peristiwa Pentakosta, di mana janji Tuhan tergenapi, janji Tuhan dipenuhi, yaitu dicurahkannya Roh Kudus bagi para murid-muridnya. Sahabat Petra yang terkasih, kalau kita flashback ke belakang, kita akan mendapati bahwa setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, wafat di kayu salib, para murid putus asa. Mereka tidak lagi punya pengharapan. Mereka bahkan tercerai-berai. Dan kita ingat saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, bagaimana para murid pesimis tentang kehidupan mereka. Karena tidak ada lagi guru, tidak ada lagi pemimpin dalam komunitas mereka. Dan kita melihat misalnya bagaimana Thomas tidak percaya. Dia mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku di tangannya dan di lambungnya, aku tidak akan percaya. Kita melihat bagaimana Kleopas dan temannya berjalan dengan penuh putus asa, kekecewaan yang mendalam menuju ke Emmaus. Tapi sahabat Petra yang terkasih, di tengah-tengah pesimisme yang luar biasa itu, Tuhan Yesus hadir bagi mereka. Tuhan Yesus membebaskan mereka dari pesimisme, membebaskan mereka dari kekhawatiran dan kekecewaan, dan membangun pengharapan dalam hati mereka kembali. Sahabat Petra yang terkasih, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang membebaskan para murid dari pesimisme. Dan kita lihat dalam bacaan kita di Kisah Para Rasul, bagaimana Tuhan Yesus setelah naik ke surga, para murid semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, bahwa Yesus yang mati wafat di kayu salib itu, yang kemudian bangkit pada hari yang ketiga, 40 hari
Ia menampakkan diri kepada para murid, meneguhkan iman mereka, meyakinkan mereka, dan menguatkan pengharapan mereka. Bagaimana semuanya itu, kebangkitan itu menguatkan para murid. Dan kita melihat bagaimana peristiwa Pentakosta yang tadi saya sudah sampaikan, di mana Roh Kudus dicurahkan, semakin menguatkan para murid untuk bebas dari pesimisme, dari pesimistik, dari keraguan-raguan, dari segala hal yang pikiran negatif. Saudara-saudara, para murid dibebaskan dari pesimisme melalui kehadiran dan perjumpaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjumpai para murid. Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Bahkan ketika Tuhan Yesus diberi ikan goreng, Tuhan Yesus memakannya di depan mata mereka. Tuhan Yesus benar-benar bangkit, benar-benar hidup, dan itulah yang menguatkan iman, percaya para murid, membebaskan mereka dari pesimisme. Sahabat Petra yang terkasih, dari pelajaran ini kita mari sebagai anak-anak Tuhan. Saya yakin dan percaya sampai saat ini Tuhan mau hadir bagi saya dan saudara melalui berbagai cara dan bentuk. Tuhan tetap mau hadir untuk menguatkan kita agar kita tetap punya pengharapan, agar kita bebas dari pesimisme, agar kita bisa mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan untuk terus berjalan menapaki hari demi hari yang Tuhan izinkan kita jalani. Untuk memandang lurus ke depan, bahwa ada masa depan bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, bagi siapapun, bagi kita semua, untuk masa depan yang cerah. Oleh karena itu, mari kita rasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saya boleh meyakinkan saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus pasti akan hadir, akan mendatangi setiap orang yang mengalami keraguan-raguan. Mari rasakan, mari heningkan diri, heningkan pikiran kita, heningkan hati kita, dan minta Tuhan berkarya dalam hidup kita, hati dan pikiran kita. Minta Roh Kudus berbicara kepada kita. Minta Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Minta Tuhan untuk Tuhan berbicara kepada kita melalui apa yang bisa kita tangkap. Sahabat Petra yang terkasih, hal yang kedua yang menjadikan para murid hilang bebas dari pesimisme adalah bahwa setelah mereka melihat Tuhan Yesus yang naik ke surga, apa yang mereka lakukan, saudara-saudara? Mereka bertekun dalam doa. Mereka rajin bersekutu bersama. Mereka selalu sehati sepikir, bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Dan itu dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Dan itu diulangi lagi pada pasal 2. Bagaimana umat pada saat itu, jemaat perdana, mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Kalau tadi dalam pasal 1, saudara-saudara, ayatnya yang ke-14 kita melihat pasal yang kedua, ayatnya yang ke-41 di sana dikatakan, ayatnya yang ke-42 di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Jadi kalau saat ini kita ingin bebas dari pesimisme, dari pikiran yang pesimis, maka selain kita menerima kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan, kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan yang mau senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, saudara, mari kita bersama dengan umat Tuhan yang lain, saudara-saudara seiman, selalu bersekutu
selalu bertekun dalam doa dan pengajaran rasul-rasul. Saudara, ternyata ketika kita bertekun dalam pembacaan firman Tuhan, pengajaran rasul-rasul, pembacaan kitab suci, kita berada dalam persekutuan sebagai anak-anak Tuhan, maka di situ Roh Kudus bekerja, membebaskan kita dari pesimisme atau pesimistik, dari perasaan pesimis. Oleh karena itu, saudara, saat ini kita diajak, mari kita tekun dalam persekutuan, tekun dalam pembacaan firman Tuhan, tekun dalam pengajaran-pengajaran para rasul, tekun dalam merenungkan firman Tuhan, tekun dalam mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan, sehingga kita bisa dibebaskan dari pesimistik atau pesimisme. Dan kita bersama-sama juga diajak untuk bersekutu, saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih. Bersekutu dan berdoa dan memecahkan roti. Apa ini maksudnya? Saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, kadang-kadang orang menjadi pesimis ketika orang cenderung untuk menutup diri, mengunci pintu kamarnya, untuk memilih sendirian. Orang akan semakin pesimis. Tetapi ketika dia membuka pintu kamarnya, membuka pintu hatinya, keluar, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, berdoa bersama, maka Roh Kudus bekerja di sana, melalui saudara-saudara seiman, melalui doa bersama-sama. Maka kita, setiap anak-anak Tuhan, akan dibebaskan dari pesimisme. Dan yang menarik, saudara-saudara, di sini juga dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Apa itu artinya memecahkan roti? Kita diingatkan dalam persekutuan bersama, tidak hanya dalam bentuk memecahkan roti, makan bersama, tetapi juga dalam bentuk perjamuan kudus. Dalam bentuk-bentuk pelayanan-pelayanan itu, kita akan mendapatkan pembebasan dari pesimisme. Mungkin saudara-saudara mengatakan, saya melihat ada saudara seiman yang gak benar, malah merendahkan saya, malah membuli saya, malah mengejek saya, malah menjadikan saya lebih pesimis. Saudara-saudara, mungkin ada 1-2 anak-anak Tuhan yang sedang lupa diri, identitas mereka, melupakan identitas mereka. Tapi saat ini, mari kita mulai dari yang pertama tadi, strategi cara pertama tadi, berjumpa dengan Tuhan dan mohon Tuhan agar Tuhan menunjukkan persekutuan yang menjadikan kita dibangun, menjadikan kita bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan menjadikan kita berbuah. Dan saya yakin dan percaya, ketika kita mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam persekutuan, dalam doa kita bersama, maka meskipun ada 1-2 rekan-rekan saudara-saudara kita seiman yang mungkin gak benar, tapi ketika kita sungguh mencari Tuhan, dalam persekutuan itu kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Jangan lihat manusianya, tapi lihatlah Tuhan yang berkarya membebaskan kita dari pesimisme. Jadi malah ini sesuatu yang menarik, sahabat Petra yang terkasih. Ketika kita melihat ada anggota persekutuan kita yang mungkin tidak sesuai dengan hidupnya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Justru itu tantangan. Justru itu harus menjadikan kita optimis bahwa mereka juga bisa diubahkan oleh Tuhan. Bahwa saudara juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang mungkin sedang terlupa dari firman Tuhan. Sudah sedang lupa untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetap optimis, jangan pesimis. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat yang ke-44 di sana dikatakan semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Bagaimana kita melihat di sini? Saya ulangi lagi, saya tambahkan ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya,
lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, dalam persekutuan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, mesti ada solidaritas. Bagaimana melihat kebutuhan orang lain dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan orang lain itu, terutama dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Dengan cara hidup yang solider seperti ini, itu juga menjadi cara untuk kita terbebas dari pesimistik, dan itu menjadikan kita punya optimisme bahwa kita bisa maju. Oleh karena itu, cara yang ketiga adalah adanya solidaritas satu dengan yang lain. Sahabat Petra yang terkasih, kita diajak saat ini untuk bersama-sama bebas dari pesimisme. Dan pada ayat yang ke-46, saudara-saudara, di sana dikatakan dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Sahabat Petra yang terkasih, tekun beribadah. Kita bersama-sama saling mengunjungi satu dengan yang lain. Mereka memecahkan roti dan secara bergiliran makan bersama-sama. Itulah kehidupan bersama. Dan sambil memuji Tuhan, punya ketulusan hati. Maka dengan kehidupan bersama itu, kita akan membebaskan diri kita dari pesimisme. Bahwa ada orang lain yang ada bersama dengan kita. Ada orang lain yang Tuhan berikan, karuniakan untuk kita. Dan melalui kehidupan bersama sebagai anak-anak Tuhan, bahkan secara lebih luas, bersama dengan para tetangga, bersama dengan keluarga besar kita, kita bersama-sama yakin, percaya bahwa Tuhan akan membebaskan kita dari pesimisme. Ketika kita melihat orang lain yang lebih berhasil, kita akan optimis bahwa kita bisa. Kalau orang lain bisa, kita pasti bisa untuk melakukan yang terbaik. Kalau orang lain bertekun, kita juga bisa bertekun. Sehingga persekutuan yang lebih luas tidak hanya persekutuan anak-anak Tuhan, tapi persekutuan di tengah-tengah masyarakat, kehidupan bersama di kantor, di masyarakat, dan di komunitas yang luas. Itu juga dari situ Tuhan akan berkarya bagi kita, membebaskan kita dari pesimisme. Bahwa ada masa depan dan Tuhan selalu menyediakan guru-guru, orang-orang, meskipun mungkin berbeda suku agama, tapi kita bisa belajar banyak hal dari orang-orang yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita ingat Raja Kores yang Tuhan pakai, raja yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Allah, tapi Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi anak-anaknya. Saya yakin dan percaya, saudara akan dibebaskan oleh Tuhan dari pesimisme. Bersekutulah dengan Tuhan, bersekutulah dengan sesama saudara seiman, hiduplah dalam solidaritas, tetap bersatu, saling mendukung, tetap bertekun dalam doa, tetap bertekun dalam pembacaan firman Tuhan, dan mengembangkan kehidupan bersama yang damai sejahtera, yang tulus, dan di sana Tuhan, Roh Kudus-Nya akan membebaskan kita dari pesimisme. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Tolong kami untuk tidak pesimis tapi optimis, karena kami yakin dan percaya Engkau akan menolong kami menjadi orang-orang yang optimis untuk meraih sesuatu yang baik menurut pandangan Tuhan, menurut mata Tuhan. Bimbing kami Tuhan untuk dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Radio Petra. Tuhan berkati semua yang melayani di Radio Petra. Tuhan berkati kami semua dengan pekerjaan yang akan kami lakukan, tugas-tugas yang akan kami lakukan. Biar kami melakukan dengan penuh sukacita, melakukan yang terbaik
karena Engkau menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini Selasa 8 Agustus 2023. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Hanusa dari GKJ Jatimulyo Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.